Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Muntai. Yang saya hormati Bapak Fahmi Junaidi selaku pemateri di siang hari ini. Yang saya banggakan dan saya cintai Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Muara Muntai. Pertama-tama marilah kita memasuki acara pertama. Tapi sebelum kita masuk acara itu, marilah izinkan saya membacakan susunan acara di siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua itu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Muntai. Acara ketiga yaitu menyampaikan materi. Di acara keempat tanya jawab. Acara keempat penutup. Untuk acara pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk di acara kedua, yaitu sambutan ataupun pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agus Suprapto SE. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa menghadiri acara saudara kita, teman kita, Bapak Fahmi Junaidi, dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif, di mana ini adalah salah satu syarat yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak. Nah, semoga aksi nyata ini bisa kita melakukan sharing untuk kesempurnaan dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Saya berharap ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa memotivasi Bapak Ibu ke depannya, mungkin bisa mengikuti jejak beliau. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, bersilaturahim dan sharing dalam sehubungan dengan dunia pendidikan yang dilakukan oleh saudara kita. Dan salawat dan salam kita aturkan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, sampai pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga syafaatnya kita peroleh di akhir kelak. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, dalam rangka diseminasi aksi nyata ini, marilah kita bersama-sama bisa menggali informasi-informasi dan melakukan sharing, berbagi ilmu yang nantinya akan kita manfaatkan baik untuk diri kita sendiri maupun kepada
peserta didik kita. Mengingat mungkin waktunya ada tahapan-tahapan yang mungkin ini masuk pada modul 4, mungkin nanti ada lagi tahapan-tahapan berikutnya. Jadi saya harap kita bisa bekerja sama, mari saling membantu, yang pada dasarnya nantinya adalah bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk sekolah ini pada khususnya, dan mungkin bisa bermanfaat pada sekolah-sekolah lain yang bisa disebut sekolah imbas pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya berharap untuk Pak Fahmi semangat terus Pak. Semoga sukses selalu menyertai sampean. Saya berharap juga Ibu Bapak yang lainnya bisa mengikuti jejak Pak Fahmi. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pengarahan ataupun sambutannya. Baik, kita masuk di acara kedua, yaitu pemateri yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Pak Fahmi Junaidi SPD, terkait dengan diseminasi aksi nyata budaya positif. Mari Bapak Ibu guru kita dengarkan dan kita simak bersama. Kalaupun ada pertanyaan, nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Kepada Pak Fahmi Junaidi saya persilakan. Terima kasih Pak. Saya berdiri Bapak Ibu, ya kita dua laki-laki itu harus berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sebelum saya memulai saya mau berpantun dulu. Saya buka dengan pantun. Makan nasi dicampur dengan sambal belacan, ditambah dengan sayur daun katu. Bapak dan Ibu sekalian, mohon saya aturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Muara Muntai, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, termasuk juga di sini ada STO yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat beliau, dan semoga juga syafaat beliau bisa mengikuti kita selalu sampai ke akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan dari kegiatan pada hari ini yang pertama, Bapak Ibu, karena kebetulan ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus bahwa diseminasi ini merupakan aksi nyata ini merupakan tugas kami sebagai tugas akhir di modul 1. Itu di modul 1 itu nanti ada aksi nyata untuk pembuatan video terkait dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi ini memang tugas kami sudah. Makanya hari ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kedua, kami mohon izin untuk berbagi sedikit pengetahuan yang kami punya. Ini karena kami yakin bahwa ilmu itu kalau dibagi itu akan lebih bermanfaat daripada kami simpan sendiri. Walaupun sedikit, ini kami coba untuk berbagi. Mohon izin untuk itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk kita bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi, karena kami yakin budaya positif itu tidak mungkin di sekolah itu hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Harus dilakukan sinergi di antara semua warga sekolah.
baik itu gurunya, kemudian nanti ada juga muridnya, termasuk di dalamnya juga ada tenaga administrasi, dan sampai dengan orang tua, sampai dengan stakeholder nanti yang mendukung pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian saya berdiri di sini juga, saya mohon maaf, bukan berarti saya lebih pintar, bukan berarti saya lebih hebat, bukan. Ini kembali lagi bahwa hanya ingin berbagi saja, dan tahapan ini pun kami sebenarnya juga masih belajar, karena namanya juga pendidikan. Jadi ini kami masih pendidikan, dan sekali lagi bahwa tujuan ini adalah untuk kita bagaimana berbagi, bagaimana kemudian ini kita bisa jalankan di sekolah dan memajukan sekolah kita. Baik, kita masuk yang pertama, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, alangkah baiknya dulu kita tahu tujuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di kurikulum Merdeka, ya, tujuan pendidikan itu kita mengacunya kepada filosofi yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara atau KHD, biasanya disingkat seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah tidak asing buat kita semua, Bapak Ibu ya. Jadi menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di dalam tujuan ini ada kata menuntun. Bapak Ibu mungkin bisa membantu saya, kira-kira menuntun itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa mungkin pengertian menuntun itu apa Bu? Mengajak, mengarahkan. Ada lagi yang lain? Membimbing. Ya. Jadi semua yang disampaikan itu adalah benar sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai pendidik itu adalah tugas kita menuntun, mengarahkan, membimbing kemana sebaiknya anak ini kita arahkan. Karena sebenarnya anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi yang kita adalah kita memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena semua anak-anak itu sudah punya dasar. Misalnya nih, dia mau jadi dokter. Nah, nanti ya, tugas kita adalah membantu bagaimana dia menjadi seorang dokter yang baik, seorang dokter yang peduli akan pasiennya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara merefleksikan pendidikan itu seperti sebuah lahan, kemudian ada petani dan ada bibitnya. Lahan itu adalah sekolah, kemudian petani itu adalah kita guru, dan bibitnya itu adalah murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya lahan, kemudian ketika lahan itu kita tanami bibit, setelah itu kita sebagai petani yang akan mengelolanya. Bibit tadi adalah kita umpamakan dengan bibit padi. Kita tidak mungkin merubah bibit padi tadi menjadi bibit jagung tumbuhnya. Karena apa? Karena kodratnya padi, dia akan tumbuh menjadi padi. Tetapi kita sebagai petani bisa membuat padi ini tumbuh menjadi padi unggul. Dengan cara seperti apa? Dengan cara dirawat, dengan cara dituntun tadi itu. Kalau kita hubungkan dengan yang pendidikan, Bapak Ibu, sebuah lahan yang ditanami dengan benih, kalau tidak dirawat, kira-kira akan tumbuhkah atau tidak benihnya? Kira-kira akan tumbuh tidak benih tersebut ketika ditanam tapi tidak dirawat? Tumbuh tidak? Tumbuh ya, tapi pertanyaannya adalah seperti apa tumbuhnya, ya kan? Nah, kalau tidak dirawat, tidak diberikan pupuk, tidak diberikan air, maka dia memang tumbuh, tetapi tidak sesuai, atau tumbuhnya benih tadi tidak subur, ya. Begitu juga dengan anak-anak. Maka tugas kita adalah menuntun mereka untuk menemukan kodratnya. Nah, kurikulum Merdeka itu membimbing kita seperti itu, bahwa
tugas kita itu adalah memberikan tuntunan kepada anak-anak kita untuk menemukan kodrat anak-anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat masanya. Baik, kita lanjutkan. Demikian tujuan pendidikan yang kita sudah lihat menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Baik, nah ini pengertian dari budaya positif. Jadi nilai-nilai yang ada, nilai-nilai kebaikan yang dimaksud di sini, yang kemudian dibiasakan di sekolah, yang kemudian juga pembiasaan tersebut selalu berpihak kepada murid. Dan yang terpenting lagi pada akhirnya adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Biasanya Pak Zakaria yang paling hafal ini, 6 dimensi nilai dari profil pelajar Pancasila. Baik, nah itu ini adalah materi kita pada hari ini, ada sekitar 7 ya konsep utama budaya positif ini. Nah ini Bapak Ibu, kami kalau di pendidikan guru penggerak mempelajarinya kurang lebih sekitar 2 minggu lebih ini. Ini jadi lama karena terpotong-potong. Jadi mulai libur bulan puasa kemarin ada libur berapa hari kemudian, nah, makanya agak lama jadinya baru selesai modul 1 ini. Nah, jadi dari yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah hari ini saya akan menjelaskan dengan waktu kurang lebih 1 jam saja, ya singkat-singkat saja, karena kalau dulu itu siang betul sampai 2 minggu dalam ruangan ini. Baik, selanjutnya ya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, paradigma inilah yang ingin kita rubah di sekolah kita, yang ingin kita jadikan, yang ingin kita capai di sekolah kita. Kita berharap bahwa siswa itu selalu mendapatkan rasa aman dan nyaman. Bagaimana mereka bisa enak ketika sampai di sekolah? Jangan sampai ketika anak-anak itu turun sekolah, sampai di sekolah dia takut ketika melihat gurunya, dia takut ketika masuk kelas, kan jadinya tidak enak untuk belajar. Nah ini tugas kita untuk menciptakan perubahan tersebut. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah ini Bapak Ibu guru, ternyata disiplin itu memang harus melalui kontrol, terutama untuk anak-anak, dan kontrol ini dari siapa? Dari kita, oleh para gurunya. Baik Bapak Ibu, nah sekarang saya mau agak bermain ini ya. Silahkan berpasang-pasangan dengan di sebelahnya kita akan melihat ini, boleh mungkin ya. Di sini ya ada A dan B ya, A dan B. Baik Bapak Ibu. Saya akan bacakan apa yang menjadi perintahnya di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka, jangan bisa diartikan Pak Didin. Cobalah buka, ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, ya. Coba Anda bayangkan, jangan sampai tertidur ya, membayangkan ini ya, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas yang B ini, yang rekannya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B ya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kalau ditawarin uangnya biasanya Pak Tommy urusannya. Ya. Oke, kira-kira ini
Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu yang A, Ini A. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan sebagai kalau posisi Bapak dan Ibu yang ada di A? Milik itu ya. Harus mengikuti disogok Pak. Iya. Oh, iya, ada nepotisme di situ Pak ya. Oke. Ya, artinya ya Pak Ilyas menyampaikan bahwa ini Pak Ilyas yang berposisi sebagai yang A. Bilang Pak Ilyas, apapun yang terjadi, karena Pak Ilyas merasa ini adalah miliknya, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang perlu dijaga karena penting dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita dipaksakan itu bagaimanapun caranya, kita tidak akan membukanya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang selanjutnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebenarnya posisi siswa itu ada di posisi yang A. Posisi siswa itu. Kadang kita tidak sadar bahwa kita memaksa mereka untuk membuka prinsip-prinsip dasar mereka. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, makanya kita sama-sama mencari bagaimana caranya supaya kalaupun kepalan itu harus terbuka, itu harus dengan kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh para murid itu sendiri. Nah, terkait dengan hal itu, perubahan paradigma belajar di sini melalui teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi kita merasa bahwa kita tuh sebenarnya sudah mampu mengontrol murid. Misalnya, coba kamu ambil itu, coba kamu nanti kerjakan yang ini ya, besok harus dikumpul. Atau kalau kamu tidak kerjakan, besok kamu saya setrap. Itu sebenarnya ilusi kita untuk mengontrol murid. Sebenarnya murid tidak mau hal yang seperti itu. Ilusi sebenarnya itu ya. Bisa jadi pada saat itu iya aja. Tetapi sebenarnya mereka memendam rasa yang tidak nyaman. Rasanya itu tidak nyaman sebenarnya. Jadi ilusi kita bahwa kita sudah mampu mengontrol murid itu dari cara pandang kita, bukan dari cara pandang muridnya. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, manfaat. Nah, ini juga ternyata ilusi. Banyak kan misalnya kita memberikan masukan-masukan, wah kamu ternyata hebat sekali hari ini. Coba ya besok diulangi lagi yang seperti ini. Ini penguatan-penguatan positif yang kita berikan. Walaupun sebenarnya mereka juga tidak terlalu memerlukan itu. Dan sekali lagi bahwa itu ternyata hanyalah ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya. Bahwa ternyata kita tuh kan kadang-kadang sering tuh membuat anak-anak merasa bersalah. Ya, kamu loh. Bapak udah capek-capek ngajar, masa kamu tidak perhatian, kamu tidak kasihan kah sama Bapak? Dengan bahasa yang lembut kita sampaikan. Bahkan kadang-kadang kita merasa kita ini senang sekali kalau sampai membuat anak murid kita itu menangis, menyesali. Padahal itu belum tentu pas. Kenapa? Karena itu pada akhirnya akan membuat dia merasa rendah diri, dia merasa terhina sebenarnya. Dia merasa wah saya kok sudah seperti itu ya. Nah itu membawa sesuatu yang negatif auranya juga buat mereka, buat murid kita. Jadi itu sekali lagi adalah ilusi sebenarnya, ilusi kita saja. Padahal anak-anak yang menerima tersebut belum tentu merasa itu baik untuk dia. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kan, biasanya juga terjadi misalnya, kadang-kadang kita memaksakan murid untuk selalu atau di rumah nih misalnya anak-anak yang punya anak kecil termasuk saya di rumah juga sebenarnya ya, yang kurang mau belajar kita paksa karena kita merasa kita punya hak untuk memaksa ya, padahal itu ternyata juga tidak membuat nyaman anak kita maupun murid di sekolah kalau kita posisinya bahwa kita merasa kita yang punya hak untuk memaksa ini, padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah saya masih ingat betul bahwa ini yang saya tulis di LMS saya
ternyata semua ini adalah ilusi. Saya tulis besar-besar di situ, hurufnya besar-besar, apa namanya, dari semua yang dari guru mengontrol murid sampai kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah, sampai dengan orang dewasa melihat dan memaksa, itu semuanya ternyata adalah ilusi kita saja. Karena kenapa? Itu belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh murid. Ya, terkait dengan kemerdekaan, kebebasan yang seharusnya mereka miliki. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang kedua, disiplin positif. Oke. Bapak Ibu bisa membantu mungkin kira-kira nih apa makna dari disiplin? Makna disiplin. Ada yang bisa membantu Bapak Ibu? Makna disiplin itu apa? Taat. Oke, disiplin itu taat. Ada lagi yang lain? Oke, ya kita lihat disiplin apa ya? Melaksanakan tata tertib. Baik, Bapak. Kita lihat di sini ternyata apa? Dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya disiplina, yang artinya justru belajar dalam bahasa Latin, tapi ini Pak ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Tentu saja ini ya. Namun Pak, ternyata dalam budaya kita disiplin itu dimaknai dengan kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Benar nggak Pak? Saya tanya gini, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang Bapak Ibu rasakan? Nyaman atau tidak sih? Biasanya tidak nyaman kan? Kenapa? Karena budaya kita yang membentuk itu. Membentuk kata disiplin itu menjadi tidak nyaman, itu budaya kita sebenarnya. Ya, contohnya misalnya gini Pak, pada saat pandemi kemarin Pak ya, kita mau ke bank tuh, masuk bank, ternyata di situ ada tulisannya wajib menggunakan masker. Tuh, nyaman nggak sih Pak menggunakan masker? Nggak nyaman kan Pak? Tapi disiplin itu tadi Pak, disiplin untuk supaya tidak tertular, untuk menjaga kesehatan. Kadang-kadang bahasa disiplin itu yang membuat kita merasa jadinya tidak nyaman, ya. Nah, oke, kita lanjutkan Pak. Nah, ini ya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi makna dari disiplin itu sendiri. Disiplin itu sejatinya kita lakukan tanpa harus dikontrol oleh orang lain, tanpa harus terperintah oleh orang lain, tetapi muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya, contohnya misalnya tadi kita masuk bank tadi, ya, kalau kita paham dengan maksudnya, tentu kita tidak akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau kita memakai masker, itu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kalau kita sadar dengan itu, sebelum kita membaca itu pun, kita dari rumah sudah pakai masker. Karena kebetulan pada saat itu memang zamannya zaman masker. Kenapa? Ya karena menjaga kesehatan tadi itu. Ya, jadi tidak perlu kita dari rumah nggak pakai masker nih. Begitu sampai di bank lihat tulisannya baru pakai masker. Nah, ini kan artinya kita dikontrol oleh orang lain. Kita diperintah, bukan karena kesadaran kita disiplin itu muncul. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi nilai kebajikan, nilai universalnya. Kalau tadi yang saya utamakan, yang saya contohkan adalah menjaga kesehatan. Itu nilai disiplinnya ya. Jadi bukan memakai maskernya, tapi nilainya adalah menjaga kesehatan. Sama dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, makna itu sebenarnya bukan membersihkan tangannya, tetapi menjaga kesehatan. Kesadaran akan itu, akan nilai-nilai kebajikan yang nanti juga selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk yang ketiga sekarang. Nah, ini masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu
ternyata dibagi 5. Ya. Yang pertama kita lihat di sini nih. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kebutuhan ini kita nggak tahu nih ya, semua orang itu semuanya sebenarnya hidup itu ada perilaku itu ada tujuannya. Ya. Bagaimana kita tahu ketika anak di sekolah itu dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang kurang pantas, tapi ternyata dia lapar. Ya kan? Dia lapar. Kebutuhan akan bertahan hidupnya itu yang belum terpenuhi. Kebutuhan akan kemampuan untuk bertahan hidup itu yang memang masih dicarinya dan menjadi bagian dari kebutuhan survival ini. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi ketika rasa cinta dan kasih sayang ini terpenuhi, sebagai contoh misalnya nih, ini perhatian lebih ke arah situ. Kalau kita ada di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah, biasanya anak-anak yang seperti ini sering menunjukkan minta diperhatikan. Kalau di SMA mungkin tidak ya, tapi kalau kayak di SD mungkin kadang-kadang ada anak-anaknya itu yang datang, Bu, saya hari ini pakai ini loh Bu, saya hari ini pakai baju baru loh Bu. Tapi itu anak SD, bukan anak SMA ya. Tapi ada perilaku anak-anak kita yang menunjukkan seperti itu. Jadi dia memang minta dipuji, diperhatikan, diberikan cinta dan kasih sayang. Pak Tommy siap untuk memberikan itu Pak Tommy? Siap Pak Tommy. Kemudian berikutnya, kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan artian yang sebebas biasa, tidak. Tapi bagaimana ketika seorang murid itu di dalam kelas, misalkan kita memberikan suatu tugas, dia diberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan variasinya, dengan apa yang dia sukai. Misalnya kita berikan tugas, yang satu ini lebih suka dengan cara menyelesaikan tugasnya dengan cara ditulis. Yang satu menyelesaikan tugasnya dengan cara dinyanyikan, misalnya seperti itu. Tapi yang terpenting dari itulah mereka punya kebebasan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, jadi batasan kebebasannya itu di situ, bukan juga sebebas-bebasnya, tidak seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun ya. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan rasa atau kebutuhan dasar akan kesenangan kita dalam menggapai sesuatu itu bisa kita raih gitu ya. Misalnya contoh dari kesenangan ini kita dapatkan dari, oh Pak, saya itu senangnya kalau hari ini kita belajarnya pakai proyektor deh, kita mau nonton video deh. Jadi itu yang membuat anak-anak merasa senang ketika mengikuti sebuah kegiatan. Ya. Baik, selanjutnya yang terakhir ada kekuasaan atau power. Nah, ini yang kadang-kadang juga bisa disalahartikan oleh anak-anak. Ya, ini adalah sesuatu yang anak-anak juga harus kita perhatikan, bagaimana mereka sebenarnya perlu diberi pengakuan akan yang mereka miliki, akan potensi diri yang dimiliki. Contohnya misalnya ada anak-anak yang suka mengganggu temannya, itu sebenarnya kebutuhan akan rasa pengakuan. Membuli juga sebenarnya juga bagian dari itu. Yang tukang bully ini, dia merasa dia punya power. Dia merasa dia punya kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi caranya yang memang belum tepat ya. Sebenarnya kalau dia merasa punya power, tapi sebenarnya kebutuhan dasarnya akan power atau kekuasaan itu sendiri yang belum terpenuhi oleh dirinya, dan dia mencari pelampiasannya. Jadi itu Bu. Jadi ada 5 kebutuhan ini yang memang harus selalu kita perhatikan. Ini kejadian-kejadian misalnya ada di dalam kelas, anak-anak yang misalnya tidak terlalu memperhatikan pelajaran yang kita sampaikan, bisa saja dia merasa artinya dia perlu kebebasan. Dia kurang akan kebebasan. Nah, tugas kita nanti untuk mencari seperti apa kira-kira formula yang tepat untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Lanjutkan. Baik Ibu, nah saya punya kasus ini. Ini kebetulan namanya ada Ibu Fatimah ini. Ya, saya akan bacakan dulu tuh Kak. Ini kasusnya Ibu Fatimah, wali kelas 11 di SMA Samurai.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Gani. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Gani yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Fatimah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ada yang bisa bantu menjawab? Atau Ibu Fatimah sendiri yang mau menjawab di sini? Apa yang akan Anda lakukan kalau berada di posisinya Ibu Fatimah? Kemudian menurut Anda juga kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kita kembalikan ke tadi, kebutuhan dasar. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ya. Ibu Rosinda menjawab ada kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Bisa jadi saja si Gani tadi ternyata dia belum makan di rumah, dia belum sarapan. Makanya dia tarik-tarik, diambilinya punya temannya. Kenapa? Usahanya untuk mempertahankan hidupnya. Walaupun belum tentu juga dia nggak makan itu nggak mati juga sih sebenarnya. Tetapi kan akibat rasa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka hal tersebut dilakukan. Baik, jadi kemungkinannya sebenarnya ada 5 kemungkinannya. Dari semua kebutuhan dasar itu bisa jadi terpenuhi. Oke, dalam konteks ini penerapan disiplin positifnya, Ibu Fatimah sebaiknya, nah ini kan tadi ya, sebaiknya mencari tahu alasan loh kok Agus di sini. Melakukan tindakan tersebut agar, wah ini saya lupa ganti nih. Saya lupa ganti, harusnya Gani ini harusnya ya. Oke. Ya. Yang pertama adalah survival. Tentu artinya merasa lapar ya. Lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu yang untuk survival, kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, kemudian dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Terasa diterima teman Gani jadi memperhatikan si Gani. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini power ini, kekuasaan ada di situ ya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, ini kan agak bertolak belakang dengan yang nomor 1 artinya. Ada bekalnya itu ada, tetapi mau ya ayunannya ya, masa bekalnya ini terus dilatih temannya di samping, wah menunya enak nih kayaknya. Sudah coba-coba Bang tarik-tarik gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir ada iseng saja. Tanya iseng aja Pak, enggak apa-apa. Iseng aja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, tuh bukan main tuh. Dinikmatinya ternyata. Kenapa dia iseng? Apa kebutuhan dasarnya? Kesenangan. Dia senang aja ngelihat wajahnya temen itu kalau ditarik, ada yang kesal, ada yang malah nangis. Dia senang ternyata melihat seperti itu. Nah, itu juga menjadi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi semua kemungkinan itu ada artinya. Ya. Jadi kalau Pak Tommy kenapa Bu Ika nomor 5 biasanya dia senang ya. Nomor 5. Oh iya. Jadi ini ya, ini yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan dasar apa kira-kira yang dibutuhkan oleh murid kita kalau sedang ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai ke yang 4. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini termasuk teori motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi apapun tindakan kita, apapun perilaku kita itu semuanya pasti mempunyai tujuan. Ya. Yang pertama di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya ambil contoh misalnya gini. Bapak Ibu mungkin suatu ketika ada ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan bersama pengawas di luar jam sekolah. Siang hari mungkin dari jam 3 sampai jam 6 misalnya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu melakukannya apa tidak? Melakukan ya, melakukan. Nah, tetapi apakah itu dengan inisiatif sendiri? Tentu bukan ya, karena pertanyaannya adalah, pertanyaannya itu adalah nanti seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang bisa jadi saja ada. Kalau nggak ngikut-ngikut bisa jadi nanti ditegur kepala sekolah, bisa jadi nanti disentil oleh pengawas yang kita ikuti kalau nggak ngikut. Nah, yang seperti itu
teori motivasinya termasuk ke dalam teori motivasi eksternal karena didorong oleh orang lain, orang luar ya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan ini bisa juga berupa pujian seperti itu ya. Jadi kalau kita hubungkan tadi dengan kegiatan tadi yang disuruh oleh kepala sekolah, oh ini kan lumayan nih, ada uang sakunya, ada uang transportnya kan. Berkira seperti itu ya. Nah, tapi tetap saja itu artinya adalah motivasi yang datang dari luar. Jadi dia juga termasuk di motivasi eksternal. Karena pertanyaan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Artinya ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, ya. Masih kita mengharapkan sesuatu. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau yang ini artinya ketika kita mendengar ada sebuah kegiatan pelatihan atau apapun itu dan kita punya inisiatif sendiri untuk ikut, nah disinilah kita masuknya ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu kan artinya tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi internal dan mempunyai tujuan disiplin positif untuk kita sendiri. Kenapa? Karena kita datangnya dari kita sendiri, dari dalam diri sendiri. Kesadaran itu kita sendiri yang punya, bukan karena dorongan dari orang lain atau dari luar. Kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita kasus lagi nih, ada kasus ya. Saya memang paling suka nih kalau ada kasus-kasus gini nih. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh. Dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya adalah yang pertama nih. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak ya Bapak Ibu? Ya. Mengapa? Karena, Bika bilang karena menjatuhkan mental IPA yang ada di situ ya. Baik. Nomor 2, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Kita masuk ke arah situ sekarang, ya. Menurut Bapak Ibu, apakah yang di atas tadi yang diberikan oleh Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Nanti kita akan belajar konsep dari hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, tindakan Pak Seno itu termasuk ke tindakan hukuman. Kenapa? Karena tidak ada korelasinya Bapak Ibu antara dia tidak bisa menjawab soal matematika dengan hukuman yang diberikan terhadapnya. Apa hubungannya coba antara tidak bisa menjawab soal matematika dengan berdiri di depan kelas dan menunjuk hidungnya? Tidak ada hubungannya ya. Baik. Oke. Sekarang kita masuk berikutnya biar tahu. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Baik, nah hukuman dan konsekuensi itu dibagi seperti ini, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman ini dia masuk di identitas gagal. Nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar nggak nih hukuman seperti itu? Ya kan? Saya yakin pasti Bapak Ibu nih waktu masih sekolah pernah nih mengalami yang namanya diberikan hukuman. Dan biasanya anak-anak yang diberikan hukuman itu biasanya dia akan ingat. Sampai dia lulus sekolah, sampai dia berkeluarga, biasanya yang dia akan ingat seperti itu karena menyakitkan seperti itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, ya kan?
Ini jangka waktu yang panjang itu selalu diingat hal yang seperti itu, menyakitkan ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Maksudnya korban itu adalah ketika dia melakukan kesalahan terhadap orang lain, kemudian dia diberikan hukuman atas tindakan tersebut, maka yang korbannya tadi itu merasa senang, merasa dia diberi keadilan. Padahal belum tentu juga. Kemudian perilaku pasif agresif, murid atau anak akan tersakiti. Ini tentu ya, tadi sudah. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, artinya bisa jadi anak-anak itu kalau pada tahapan tertentu mungkin dia akan diam saja menjadi pasif. Tetapi pada tahapan tertentu ya, terutama kayak kita di SMA mungkin bisa saja dia bersifat berperilaku nanti responnya itu agresif. Bisa saja seperti itu ya. Itu karena apa? Karena hukuman. Kemudian sistem tidak akan berjalan, murid takut. Nah, itu tadi saya kembalikan, rasa aman, rasa nyaman ke sekolah. Kalau mereka sudah takut duluan untuk datang, kan sistem kita tuh nggak akan berjalan. Pembelajaran, metode-metodenya segala macam itu nggak akan berjalan di sekolah. Karena apa? Karena sudah takut dari awalnya. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, hukuman itu memang sifatnya hanya sekali saja, tapi efeknya yang luar biasa. Efek yang akan dirasakan itu ya. Peraturannya, nah ini peraturan adalah kamu harus. Nah, biasanya kata-katanya seperti itu tuh biasanya. Kamu ingat peraturannya seperti apa? Coba sini kamu. Nah, agak kasar kan gitu sepertinya ya. Kemudian murid atau anak jadi membenci peraturan. Mereka nggak suka peraturannya jadinya ya. Kenapa? Karena ketika peraturan itu diterapkan, maka yang muncul adalah hukuman, menyakitkan buat mereka. Kita ke identitas sukses, ada konsekuensi di sini. Nah, konsekuensinya itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika melakukan sesuatu ya terjadi, maka sesuatu yang lainnya akan mengikutinya. Ya, konsekuensinya apa? Jadi harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sama ini ya, kurang lebih. Kalau tadi jangka waktu panjang, tapi kalau ini ya tidak nyamannya untuk jangka waktu yang pendek. Ya. Kemudian korban bisa diabaikan. Nah, jadi korban itu merasa dia tidak dapat keadilan dalam hal ini, di konsekuensi. Kemudian murid, anak dibuat tidak nyaman. Ini sama ya, dibuat tidak nyaman juga. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Karena konsekuensi ini biasanya lebih kepada bagaimana kita menerapkan aturan atau kesepakatan yang sudah kita buat. Kalau sudah ada aturannya, ketika ada yang melanggar, maka itu hukumannya. Selesai, itu konsekuensi. Ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, jadi ya seperti mungkin Ibu Ika yang rajin keliling di sekolahan ini, ya itu monitoring sebenarnya. Beliau rajin sekali melakukan monitoring. Ya, itu bentuk dari konsekuensi. Ya, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya, nah, jadi apa? Karena ada aturan-aturan yang mengikatnya. Itu konsekuensi. Apa peraturannya? Nah, seperti itu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Oh, terima kasih ujungnya ya. Kemudian murid anak menghormati peraturan. Ya, memang jangka pendek tapi bentuknya. Karena aturannya seperti ini, udah saya nggak boleh nih. Nah, tetapi hal tersebut hanya berlaku ketika mereka pada saat ini menjadi siswa atau murid saja. Setelah dari itu, karena memang sudah tidak ada aturan yang mengikat, kembali lagi. Karena tadi itu jangka pendek saja. Baik, di sebelahnya identitas sukses ini dari disiplin ada restitusi. Nanti restitusi akan saya jelaskan. Ini dulu. Bapak Ibu bisa dipahami sampai sini? Ya, sambil kita lihat. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, ini kecenderungannya dari hukuman. Jadi nggak direncanakan hukuman itu. Misalnya nih, terlambat datang untuk ikut upacara pagi sekolah. Kamu terlambat, ya sudah. Kamu berdiri sini sendirian, atau misalnya nggak pakai topi. Nah, setelah upacara kamu hormat bendera ya. Berapa setengah jam kamu hormat bendera. Itu hukuman, Bapak Ibu. Itu hukuman. Dan saya juga mencari, dan ternyata itu sering saya lakukan. Ini ya, jadi bukan main ini. Kita dapat ilmunya di sini. Ternyata ini termasuk dengan hukuman dan itu menyakitkan. Menyakitkan dan akan diingat oleh anak-anak kita. Akan diingat. Dan yang diingat menjadi bukan nilai positifnya yang diingat.
nilai negatifnya yang diingat dari kita. Itu. Ya, kemudian konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi ini kalau misalnya nih terlambat masuk sekolah atau masuk kelas, nah, terlambat masuk kelas. Nah, kira-kira kalau dia konsekuensi, apa yang bisa kita berikan kepada anak tersebut? Terlambat masuk di kelas, ada 15 menit lah sudah jalan gitu, ya. Kemudian baru masuk ke kelas anak-anak. Kira-kira kalau konsekuensi seperti apa? Atau kita suruh dia tidak masuk? Apa itu konsekuensi atau bukan? Itu hukuman atau konsekuensi? Kalau misalkan dia nih terlambat 15 menit, kemudian kita tahu, sudah kamu gak usah masuk aja, keluar. Itu hukuman atau konsekuensi? Berarti konsekuensi. Kalau sudah disepakati, oke, betul sekali Bu ya. Tapi yang benar adalah tindakannya itu kalau kita masuk ke konsekuensi, biasanya yang kita pakai adalah ketika itu sudah disepakati. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu belum disepakati, maka yang terbaik adalah anak itu nanti di dalam kelas dia akan mengerjakan atau menambah jam belajarnya selama 15 menit. Tapi sekali lagi tergantung dari kesepakatan ya. Yang jelas ketika kita menyuruh anak tadi keluar, itu sebenarnya bagian dari hukuman. Kenapa? Kan tidak nyambung juga itu Bu. Kita suruh keluar. Anak-anak itu sudah rugi jadinya. Dia sudah apa istilahnya? Sudah masih untung nih anak-anaknya datang ke sekolah. Tadi ada sisi baiknya tetap itu Indonesia itu ya. Masih untungnya ya. Masih untung itu Indonesia sekali. Tapi ya artinya itu juga kita harus lihat bahwa masih ada upayanya, masih ada usahanya untuk tetap sekolah. Dan ini nilai positif juga yang harus kita hargai. Baik, yang berikutnya ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, ini nanti akan saya perjelas di bagian restitusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, nah ini kita latihan dulu dah. Ya, latihan lagi ya. Oke, ada beberapa yang ada di dalam tabel ini kita akan isi di sini apakah nanti dia termasuk ke hukuman atau nanti dia masuk ke konsekuensi. Yang pertama Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, hukuman ternyata ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Kita lihat konsekuensi. Ya kan karena masih betul. Nah, dia masih nyambung dengan apa yang dikerjakannya ya. Oke, berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Oke, kita lihat. Iya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya berjemur. Nah ini nih berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman jam 12 siang loh ibu-ibu. Ini masuk ke hukuman. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini agak kontroversi, agak sedikit ya. Ya ini boleh masuk ke hukuman tapi juga bisa masuk ke konsekuensi, tapi ini lebih arahnya ke hukuman ya, karena kelihatannya juga terlalu ekstrim ini ya. Oke, selanjutnya yang terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, ini jelas ya hukuman. Iya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini bagiannya ada restitusi, posisi, kontrol guru. Ya, nih. Ada 5 ini bagian favorit. Nah ini yang banyak nih yang menyadarkan saya pribadi terutama ternyata apa yang saya lakukan terhadap murid-murid itu masih sangat banyak yang harus diperbaiki. Ya, ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama ini penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Oke, sebagai penghukum Bapak Ibu kita lihat ya. Sebagai penghukum ini jelas saya kira ya. Karena biasanya ya memberikan hukuman-hukuman ya dan itu anak-anak pasti akan merasa tersakiti. Ya.
Itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Tadi sudah jelaskan juga ya bagaimana kita merasa bahwa sebenarnya kita seperti merasa mengontrol anak dengan memberikan rasa bersalah kepada mereka. Kadang-kadang tadi itu kita senang, kadang oh jadi nangis anaknya. Perasaan kita dia itu sadar, padahal belum tentu. Belum tentu juga. Bisa jadi setelah itu dia balik lagi gitu kan, membuat merasa, dan bisa jadi juga dia kemudian merasa dirinya itu seperti rendah sekali. Dia merasa hina, merasa sangat bersalah. Dan ini juga sangat berbahaya ya, bisa membuat psikologisnya terganggu jadi. Ya. Kemudian sebagai teman. Nah, ini teman ini ya, teman ini sebenarnya juga tidak salah, tetapi kadang-kadang ini membuat siswa jadi ketergantungan. Dia kemudian jadi merasa hanya terlindungi oleh satu orang saja. Ya, jadi misalnya dia akrab dengan satu guru, misalnya seperti itu. Oh, guru ini loh, kayak teman aja dengan saya. Kalau guru lain malah nggak diperhatiin. Kenapa? Karena dia akrabnya dengan satu saja. Dan ini ya tidak salah juga sebenarnya. Tetapi kalau kita terlalu perasaan teman ini terlalu mendominasi, ini juga kurang baik. Karena tadi itu menyebabkan ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, nah pemantau ini ya tadi itu sebagai monitoring, ya, yang biasanya memastikan bahwa segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan aturan. Itu sebagai pemantau. Jadi segala sesuatu itu kalau misalkan, oh kamu salah, aturannya seperti apa, konsekuensinya apa. Nah seperti itu biasanya ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah ini yang paling benar ternyata ya. Jadi manajer ini dia adalah bagaimana biasanya seorang manajer itu dia selalu memberikan pertanyaan, tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi, mencari tahu dulu apa dan bagaimana sebenarnya masalah yang timbul itu itu dilatar belakangi oleh apa. Itu sebenarnya seorang manajer. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini posisi kontrol guru. 5 posisi kontrolnya. Jadi ada, nah identitas gagal nih, kontrol dari luar. Jadi termasuk di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ada dari motivasi ini guru berbuat, guru berkata, ya hasilnya kemudian ada dengan ini kaitannya dengan dunia berkualitas yang dipikirkan oleh siswa. Jadi dari menghukum itu biasanya kan dengan menghardik, menunjuk-nunjuk. Ya, kemudian menyakiti, menyindir-nyindir. Nah, itu bagian dari posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Guru berbuat, guru berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan nanti. Tuh, itu Bapak ya, itu guru yang berkata. Kemudian hasilnya memberontak biasanya anak-anaknya. Kayak tadi ulangi bahwa kadang-kadang kalau dia pasif saja, tapi ada saatnya mungkin dia merasa bahwa sudah keterlaluan, nanti malah akan agresif, ya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini hasilnya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini maksudnya adalah, oh guru ini menurut penilaiannya tidak baik. Guru ini menurut penilaiannya buruk. Nah ini yang kita hindari. Jadi dia tidak memasukkan kita ke dalam dunia berkualitasnya. Ya. Kemudian murid berkata, ah biar aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah seperti itu Ibu. Kemudian dampaknya pada murid itu mengulangi kesalahan. Biasanya seperti itu. Kemudian posisi kontrol kita masih di identitas yang gagal, membuat rasa bersalah. Guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak melakukan hal seperti ini. Ibu kecewa sekali, sampai tertangis-nangis anak orang sampai. Ya, tapi itu ternyata kalau kita lihat di sini, ya tadi yang guru berbuatnya, guru berkatanya. Nah ini kan, kalau sampai ke hasilnya adalah anak-anak itu bisa jadi dia menyembunyikan rasa dongkol, menyembunyikan rasa untuk menyangkal sebenarnya. Tapi ya karena memang yang gurunya ini menyampaikan dengan tutur bahasa yang lembut didengar, ya jadi makanya ya sudah diterima aja dah, ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, tetapi ya itu tadi pada akhirnya mereka karena mau nggak mau nuruti.
Sampai muncul guru muridnya berkata, maafkan saya. Padahal kan dalam hatinya belum tentu. Seperti itu. Kemudian dampak pada muridnya merasa rendah diri. Karena dia merasa tadi itu diberikan rasa penyesalan di dalam dirinya. Selanjutnya, yang termasuk dengan identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, ya ada yang sebagai teman tadi. Nah, makanya saya bilang teman tadi juga tidak salah ya. Ini dari guru-guru membuatkan desain-desain untuk murid, alasan-alasan untuk muridnya ya. Nah, jadi dia ketika mengontrol muridnya itu diberikan alasan-alasan dengan perkataan seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa enggak mau sih? Masa enggak mau sih? Ingat tidak, dulu ibu pernah bantuin loh nilaimu. Nah, dulu pernah loh bapak bantuin nilaimu di sini. Nah, itu sebagai teman, ya. Kemudian hasilnya apa? Jadi ketergantungan. Jadi memang betul apa yang kita sampaikan itu didengar. Memang betul setiap perkataan kita itu nanti akan diikuti. Tetapi itu lebih pada karena ketergantungan, karena ada yang didapat. Oh, tolong nilai bapak nih, lan nilaiku tolonginya ke pulang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti dia merasa bahwa guru yang lain loh nggak seperti itu, nggak usah dibantu. Jadi ketergantungannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Jadi yang lain dianggapnya nggak terlalu penting. Guru yang ini aja yang menganggapnya teman, ini dianggapnya penting. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika terjadi penolakan ataupun ya di sini, maka akan muncul penyangkalan seperti ini. Saya kira Bapak Ibunya baik, saya kira Bapak Ibu ini teman, ternyata. Nah, kan ada rasa kekecewaan di situ. Dampaknya lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kita masuk ke pemantau sekarang. Nah, pemantau, guru berbuatnya menghitung dan mengukur. Nah, ini pemantau karena dia adalah seorang yang memonitor. Jadi ada hitung-hitungannya. Oh, dia monitor, dia melihat ke kiri, ke kanan ya, ke atas, ke bawah, ke samping ya. Jadi ada ukurannya, ada hitung-hitungannya terus. Oh, yang mana ini? Oh, yang mana seperti ini ya. Kemudian kalau dia berkata pasti hubungannya itu adalah dengan peraturan ya. Dia memastikan itu berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian menyesuaikan diri, ini yang hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi murid-murid itu kalau ada guru yang seperti ini, kalau dulu, oh ya sudah bajunya keluar nih, tapi kalau ada, oh ada Bu Ika, oh ada Bu Linda, masukkan dulu baju. Nanti udah keluar, oh iya sudah keluar lagi. Nah itu ya, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Di muridnya berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, jadi dia memang paham dengan peraturan. Kalau memang dia mendapatkan reward, maka dia tahu bintangnya berapa yang didapatkan. Atau misalnya dia mendapatkan hukuman, maka peraturannya itu misalnya tadi itu harus menulis dalam berapa halaman, pertanyaannya jelas dia, karena sesuai dengan peraturan. Dan dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah ini kan tadi hubungannya berarti. Dia tahu sudah aturannya seperti ini, maka yang akan didapatnya itu seperti ini. Ya, apakah itu sanksi atau hadiah, rewardnya ya. Yang berikutnya yang terakhir ada posisi manajer di identitas berhasil. Ini adalah kontrol diri. Nah, kalau yang tadi dua teman dan pemantau kontrolnya dari luar. Nah, kalau yang manajer menghargai diri sendiri itu datangnya dari diri sendiri. Kontrolnya itu dari diri sendiri. Seorang guru di posisi manajer ini kalau berbuat dia awalnya itu selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ketika dia berkata, apa yang kita yakini di sekolah? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Artinya apa? Ada dorongan dari kita kepada murid untuk dia sendiri yang menemukan jawabannya. Untuk murid sendiri yang menemukan solusinya. Jadi bukan kita, mereka yang sadar sendiri. Oh,
aku salah nih, harusnya aku seperti ini. Nah, itu kita hanya mendorong saja. Kira-kira dia mikirkan sendiri, oh solusi dari masalahku ini seperti ini. Gitu. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Ketika mereka sudah menemukan solusi atas masalah yang sudah mereka lakukan, itu akan memberikan dampak yang baik untuk diri mereka, ya, untuk menguatkan pribadi mereka sendiri. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia meletakkan dirinya sendiri di situ, bahwa dia punya kemampuan dan dia punya kualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia berkata pada dirinya sendiri, sampai akhirnya dia menemukan jawabannya dan mencari jalan bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini Ibu ya, jadi posisi kontrol kita yang paling benar itu adalah di posisi manajer. Dan harus saya akui, saya pribadi juga, dan mudah-mudahan ini mari kita belajar bersama, artinya di posisi-posisi kontrol seperti ini yang terbaik adalah di posisi manajer. Ya, kadang-kadang menghukum ini juga diperlukan, tapi apakah bisa terus-terusan seperti itu? Tentu tidak ya, Bapak Ibu. Ya, baik kita lanjutkan. Kita masuk posisi kontrol. Nah ini ya pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk ke posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini masuk di penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Nah ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini pemantau ini ya. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir datang. Kamu selalu yang paling telat sudah ini. Nah itu posisinya ada di penghukum ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah kita kasus lagi nih ya, kasus lagi ya. Banyak kasus ini hari ini ya. Oke. Pada hari Senin Pak Tommy tidak masuk sekolah. Pak Tommy merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Ika menggantikan Pak Tommy. Bu Ika baru 1 tahun menjadi guru SMA. Baru 1 tahun Bu Ika ya. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Ika. Ibu Ika mencoba menyapa Fitri dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai aja bu. Adakah yang seperti itu? Ada ya kan? Ada, pasti ada siswa kita yang seperti itu pasti. Ah santai aja bu, nanti aja santai. Ada pasti siswa kita yang seperti itu menjawabnya ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Pertanyaannya adalah kira-kira ini posisi kontrol apa yang sudah dipakai oleh Ibu Ika untuk menghadapi si Pipi dan Natali ini? Pipi dan Natali, ini posisi kontrol yang mana Bu? Dari 5 tadi. Bapak Ilyas, posisi kontrol sebagai teman. Ya benar sekali, karena di sini ditunjukkan nih ya. Kalian tidak mau tolong bantu ibu ya. Nah, ini loh, ini artinya sebagai teman dia di sini. Dan ternyata kurang berhasil kan? Kurang berhasil ya. Oke. Kita lanjut ke kasus yang berikutnya, kasus yang kedua. Oke. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melarai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati.
serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing lagi nih. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah lepas nanti Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Santi meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajar saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersegera gurau kembali. Dari kasus ini, pertanyaannya adalah kira-kira posisi kontrol apa yang dipakai? Manajer, ya betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Ibu Suti dalam menyelesaikan kasus ini ya. Dimulai dari tadi menanyakan kondisinya si Dino dulu, baru kemudian mendengarkan cerita-ceritanya Dino ya kan, sampai pada akhirnya mencoba memberikan ya solusi. Itu sebenarnya ditemukan oleh Dino sendiri juga kan. Ibu Suti hanya menawarkan saja. Ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas sekarang. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam ke intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan apa yang kita yakini. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira apa bedanya keyakinan dan peraturan? Oke, keyakinan berkaitan dengan suatu kepercayaan atau keyakinan itu sendiri Pak ya, atau yang agama, oke. Ya, peraturan, ya perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Apa ya peraturan? Ya Pak. Peraturan itu dibuat atas kebersamaan Pak ya, oke. Berarti poin dari Pak Ilyas itu keyakinan adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan kepercayaan kita dirinya, ya begitu ya. Ya, keyakinan. Ya. Mikrofonnya boleh dipakai Pak. Misalnya kita berkaitan dengan keagamaan, agama ya. Nah, kita yakin dengan agama kita, berarti misalnya agama Islam, berarti itu kan keyakinan kita Pak. Keyakinan kita. Yang turun dari yang Maha Kuasa lah gitu kan. Kalau masalah peraturan itu kesepakatan yang dibuat gitu, kesepakatan yang dimusyawarah ataupun yang diatur oleh sedemikian rupa yang kita harus ikuti aturan tersebut misalnya. Kalau itu menurut saya Pak. Terima kasih. Peraturan itu lebih kepada kesepakatan ya, begitu kurang lebih dengan Pak Didin tadi ya. Baik Bapak Ibu ya. Ya, yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu sendiri Pak, ini tadi kan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama
secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi sebenarnya perbedaannya itu lebih kepada, kalau biasanya nilai-nilai keyakinan itu biasanya lebih universal, lebih umum, Pak, kan dengan yang peraturan. Contoh, Pak, misalnya keyakinan kelas, ini peraturannya, jangan membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian ada lagi, dilarang minum sambil berdiri, nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sebenarnya, Pak, kalau keyakinan kelasnya itu bisa kita lebih sederhanakan. Kita lebih sederhanakan dalam artian bisa kita lebih universalkan, lebih umum saja. Bahwa artinya ketika kita membuat keyakinan kelas, bahasa tadi bisa kita singkat menjadi, mari berjagalah kesehatan bersama-sama. Ya, dengan tidak minum berdiri, itu boleh, Bu, ditambahkan, tapi biasanya hanya di bagian umumnya saja, bagian umumnya. Jadi tidak perlu kita menuliskan seperti itu, karena kalau kita rincikan, misalnya tadi menjaga kesehatan, itu pasti banyak. Ada tidak membuang sampah sembarangan, di situ selalu mencuci tangan, ya, di situ. Kemudian kalau misalkan di zaman COVID kemarin, kita harus selalu selain mencuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker. Padahal keyakinan kelasnya itu yang perlu kita sepakati hanya menjaga kesehatan. Semuanya udah ada di dalam situ. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, pentingnya keyakinan kelas ini karena nanti dia akan bisa membentuk budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini memang sebaiknya kita mulai di dalam ruang-ruang kecil. Maksudnya adalah ketika kita sebagai guru mapel itu kita membuat keyakinan kelas di dalam itu. Bapak Ibu sudah pernah ada yang membuat keyakinan kelas? Tidak ada Ibu Rahma di sini, ya? Saya sepertinya pernah mendengar dari Ibu Rahma sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu memulainya itu adalah dari yang terkecil, ya. Kita lihat di sini. Nah, dimulai dari peraturan yang kemudian nanti kita rubah menjadi keyakinan. Nah, dari keyakinan ini kemudian menjadi ke lingkungan yang lebih positif sampai nanti mengarah menjadi budaya yang positif di sekolah, Bapak Ibu. Nah, ini peraturan yang ini, ya. Kita lihat bahasanya, Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas, nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab. Jadi ini merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan. Keselamatan, ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya ada di kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, ada peraturan. Tapi pada keyakinan kelas, kesehatan, keselamatan. Ini sama dengan misalnya kalau kita jalan menggunakan sepeda motor dan memakai helm. Biasanya yang kita pahami itu adalah pakai helm jalan, kenapa? Gue dorong razia di situ. Nah, padahal yang harusnya yang kita sadari adalah memakai helm itulah untuk keselamatan. Itu bukan karena gara-gara ada razia polisi di situ, ya, bukan karena itu. Tapi yang kita tanamkan adalah kesadaran diri kita tentang keselamatan. Itu. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini sama juga keyakinan kelas adalah tentang keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas, ya. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih, ini keyakinan maksudnya, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Sudah contohnya Bapak Ibu, ya. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada, biasanya dia menghindari, bukan juga tidak ada, tapi menghindari kalimat negatif seperti jangan jangan biasanya, ya, atau dilarang, ya, itu.
yang bentuknya negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini ya, jadi yang mudah-mudah gitu ya, yang diterapkan. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini biasanya semua warga sekolah itu terlibat untuk memberikan saran pendapatnya. Jadi semuanya nanti mungkin pada saat prakteknya nanti bisa diberikan, nanti saya perlihatkan contohnya. Kalau kita tidak punya kertas warna-warni itu biasanya dipakai itu, bisa juga nanti masing-masingnya untuk menuliskan di depan apa yang menjadi ide dan pendapatnya tentang keyakinan kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berarti sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisinya. Baik. Nah ini kira-kira yang ini ya, pernah yang yang saya buat ini keyakinan kelas. Sorry kemarin tidak sempat buat videonya, hanya foto-foto saja. Jadi ini yang menjadi contoh saja. Nah, jadi semuanya punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya untuk keyakinan kelasnya, ya. Seperti ini. Kemudian di sini juga disampaikan sehingga terakhir jadi seperti ini. Nah, ini sebaiknya keyakinan kelas ini dicetak dan ditempel di dalam kelas sehingga menjadi pengingat bersama bahwa oh ternyata kita sudah sepakat untuk meyakini nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf videonya tidak saya tampilkan karena memang tidak sempat buat kemarin, hanya foto-foto yang bisa saya tampilkan. Baik, kita lanjutkan, kita sampai ke bagian yang terakhir. Sepertinya Pak Tommy sudah mulai ngantuk ini Pak Tommy ya. Pak Tommy, kita ice breaking dulu sebentar ya, berarti ya. Baik, kita ice breaking dulu biar seger ya, biar menambah konsentrasi kita. Baik, Bapak Ibu, perhatikan saya. Kalau saya bilang pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya bilang siang, maka tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang malam, maka tidak ada tepukan Pak, karena malam Pak, jangan berisik ya. Karena malam, nggak boleh berisik kalau malam ya. Oke, bisa kita coba Bapak Ibu? Oke ya. Jadi kita ulangi dulu. Kalau pagi 1 kali tepukannya, kalau siang 2 kali, kalau malam, oke, tidak ada ya. Oke, kita mulai pagi. Konsentrasi ya. Pagi, siang. Pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah ternyata konsentrasi masih baik. Pak Tommy, Pak Tommy baru minum ternyata ya, seger lagi ternyata. Atau enggak malah enggak nepuk tangan Pak Tommy. Oh iya oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke segitiga restitusi di bagian terakhir ini ya. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, ini tadi sebenarnya sudah agak di depan penjelasan saya sudah nyerempet sebenarnya ya. Apa yang disebut dengan restitusi. Nah ini ya. Jadi tujuannya itu ya memang memberikan tujuan disiplin positif kepada anak-anak itu. Jadi yang kalau kita lihat di sini adalah mereka anak-anak itu bukan dipaksa. Tapi bagaimana kemudian mereka melahirkan sebuah solusi dari dalam diri mereka sendiri. Dan itu biasanya lebih gampang untuk dikerjakan. Kenapa? Karena dari mereka sendiri. Ya. Nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada yang namanya menstabilkan identitas di sini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah pertanyaan-pertanyaan bisa seperti ini, setiap ini yang menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan,
Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nilai apakah yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini tahapannya ya. Yang pertama dari tahapan segitiga restitusi itu adalah satu, menstabilkan identitas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menemukan siswa kita ini bermasalah, kemudian kita memberikan penanganan, memberikan treatment pada anak murid kita. Jadi kalau kita menggunakan segitiga restitusi itu, langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi itu penting Bapak Ibu. Ketika kita tahu bahwa anak kita itu salah, jangan kita salahkan. Tapi kita berikan, kita stabilkan dulu identitasnya. Oh ya sudah, salah enggak apa-apa. Memang begitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini menstabilkan. Biar dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah-salah betul. Oh, ternyata ada juga loh orang lain yang seperti ini. Nah, kita harus melakukan stabil itu dengan langkah-langkah ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan. Biar ketika kita mencoba berkomunikasi itu ada rasa yang nyaman. Bahwa mereka tidak merasa terlalu, wah, aku ini disalah-salahkan nih. Tidak seperti itu. Ya, ini caranya di bagian yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian di bagian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita berikan pertanyaan, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Biarkan dia bercerita apa dan bagaimana masalah yang dihadapinya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contohnya ini tadi, dari yang kita mengepalkan tangan tadi, ya. Nah, artinya kan kita dipaksa tuh oleh teman kita, sampai kemudian terjadi keributan karena kita tidak membuka. Tapi oleh guru itu ditanyakan, kenapa, alasannya kenapa? Oh iya, kamu patut bangga, kamu nggak buka tangan, itu kan prinsipmu. Nggak apa-apa, benar itu. Tuh. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasinya, kita membenarkannya, kita mencoba menstabilkan, memvalidasi bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya betul. Ya. Kemudian alasannya ini tadi juga apa? Pasti punya alasan kan? Berarti tadi tidak membuka tangan itu alasannya apa? Kita dengarkan dengan baik apa masalahnya, apa alasannya. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini yang penting juga di akhirnya. Setelah kita memvalidasi, kemudian kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai umum yang telah kita sepakati. Kalau sebelumnya kita punya keyakinan kelas, hal itu bisa kita tanyakan, bisa kita sampaikan. Apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas kita? Kemudian, apa bayangan kita tentang tentang kelas yang ideal? Kita tanyakan, keyakinan kelas kita itu ada tidak sebelumnya? Kita maunya tuh kelas yang seperti apa? Nah, kalau di kelas itu gaduh atau segala macam, apakah itu sesuai dengan kelas ideal yang kita bayangkan apa tidak kepada siswa kita ya? Kemudian, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Atau bisa juga kita tambahkan, kira-kira ada nggak menurutmu untuk mengatasi masalah seperti ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah itu tawaran untuk dia menggali bagaimana dia menemukan solusi, ya, menjawab permasalahannya sendiri dari dirinya sendiri. Sekali lagi bahwa itu lebih efektif. Kenapa? Karena dia sendiri yang menemukan jawabannya. Bukan kita yang memaksanya, tapi kita yang memberikan tawaran kepada dia. Oke, ya. Selanjutnya, nah ini saya akan putarkan video. Kebetulan ini yang sudah saya buat tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Bapak Ibu, saya akan ini dulu. Mas Wah, iya. Waalaikumsalam. Udah tahu nih kenapa saya panggil di sini?
Oh, ini deh, coba deh. Kalau sudah memahami hal seperti itu, berarti nih, kira-kira Naswa punya cara nggak? Bisa nggak ini nanti kira-kira jangan sampai terjadi lagi? Bisa, Pak. Gimana tuh caranya? Nah, saya berjanji atas kejadian ini, saya tidak akan mengalami hal yang sama karena kelalaian saya main HP sampai kelupaan. Bapak Ibu, terpaksa kita ulang videonya, terpencet. Naswa, iya. Waalaikumsalam. Udah tahu nih kenapa saya panggil di sini? Belum, Pak. Kenapa ya, Pak? Oh, ini deh, coba deh. Sekarang perhatiin sepatumu. Warna apa tuh? Iya, Pak. Saya lagi pakai sepatu Nah, putih. iya. Oke, coba. Wah, ya. Saya yakin orang itu, manusia itu pasti pernah berbuat salah. Dan berarti Naswa juga bukan satu-satunya dong yang berbuat salah. It's okay, ya. Nah, tapi ini, mari kita nih sama-sama cari solusi mau menyelesaikan masalah ini. Bisa? Bisa, Pak. Oke, ya. Naswa nih pasti punya alasan nih. Kenapa hari ini kok pakai sepatu putih? Oh iya, Pak. Kemarin saya lagi cuci sepatu hitam saya, Ya. kebetulan lagi hujan. Terus saya kelupaan untuk mengangkatnya, terus basah deh. Oh, kok bisa lupa tuh, gimana ceritanya tuh? Saya lagi keasikan main TikTok, Pak, jadi kelupaan. TikTok lagi, waduh, iya. Nah, menurut Naswa nih, karena keasikan itu terus lupa, apa itu baik apa tidak sih? Ya, Pak. Tahu ya berarti itu nggak baik kan? Oke, sekarang kita ke keyakinan kelas deh. Menurut Naswa nih, keyakinan kelas itu apa yang Naswa hari ini tidak bisa tunjukkan? Tidak disiplin yang pastinya, tidak bisa melakukan apa sesuai dengan aturan di sekolah ini, Pak. Karena saya menggunakan sepatu putih. Oke, wah ini luar biasa nih. Nah, kalau sudah memahami hal seperti itu, berarti nih, kira-kira Naswa punya cara nggak? Bisa nggak ini nanti kira-kira jangan sampai terjadi lagi? Bisa, Pak. Gimana tuh caranya? Nah, saya berjanji atas kejadian ini, saya tidak akan mengalami hal yang sama karena kelalaian saya main HP sampai kelupaan untuk sebenarnya saya lagi melakukan suatu kegiatan sampai saya lupa. Terus tuh akhirnya saya lupa untuk mengangkat sepatu dari jemuran tadi karena akhirnya basah dan saya tidak bisa menggunakannya di hari selanjutnya sesuai dengan keyakinan sekolah ini, Pak. Berarti Naswa sudah mulai berkomitmen untuk tidak lagi terlalu asik bermain ya ini. Iya. Apalagi bermain TikTok nih, lihat TikTok ya, sampai lupa semuanya jadinya. Untung cuma sepatu, coba bayangin kalau kompor. Wah, kan jangan sampai lah ya kan. Nah, artinya, tapi ingat sekali lagi bahwa memang kita itu tempatnya lupa, tempatnya hilap. Tapi mari jadikan semua ini pembelajaran buat kita semua. Nah, apalagi saya suka sekali bahwa Naswa sudah berkomitmen untuk tidak mengulangi apa yang sudah terjadi kemarin. Ya, oke. Terima kasih Naswa. Ya, ini komitmennya kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan komitmen ini. Dan harapan saya Naswa juga bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Ya, oke. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Ya, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih juga, Pak. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap salah satu siswa kita yang kebetulan pada saat itu ada sedikit melanggar apa yang menjadi keyakinan sekolah kita, ya. Jadi dimulai dari menstabilkan identitasnya bahwa menganggap kalau kesalahan yang seperti itu adalah kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian diikuti dengan memvalidasi kesalahannya dengan menanyakan apa yang menjadi penyebab sehingga pelanggaran tersebut terjadi. Dengan yang kemudian sampai dengan yang terakhir kita menanyakan keyakinan, ya, bahwa kemudian yang bersangkutan anak murid kita menyadari apa yang dilakukannya itu salah dan dia menemukan solusinya sendiri.
dia berkomitmen tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut ya. Itu tadi yang terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan Bapak Ibu, dan yang terakhir, ternyata sudah selesai ya guru penjelasan tentang budaya positif yang saya sampaikan pada kegiatan kita hari ini. Demikian materi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semua, untuk saya pribadi terutama, dan ini bisa kita terapkan secara bersama-sama. Sekali lagi bahwa tujuannya adalah untuk kita bisa saling belajar bersama, kemudian berkolaborasi dan bersinergi agar budaya positif ini bisa menjadi sebuah keyakinan di sekolah kita. Jadi, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Mbak Ilyas sebagai operator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu, mari kita kasih aplaus dulu kepada sahabat kita atau kepada pemateri. Baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, karena ini terkait dengan waktu Pak ya. Mungkin saya membuka pertanyaan sesi tanya jawab ini hanya 2 penanya saja. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya sampaikan jelas pertanyaannya singkat, padat dan jelas Pak ya, gitu. Karena ini terkait dengan waktu. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau menanya atau mau bertanya, silakan. Oke, ya Pak, Bapak Misbahuddin 1, ada lagi? 1 orang lagi, mungkin sekaligus ya. Ada? Oh, Ibu Ika Sulistiomara ini. Ya, kita masuk di penanya pertama Pak ya, kepada Bapak Misbahuddin, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf Pak, dari yang apa yang Bapak paparkan tadi, saya tergelitik nih Pak, dengan pemantau dan konsekuensi. Nah, jadi supaya gelitikan itu terasa, mohon Bapak jelaskan kembali. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Kita lanjut Pak atau gimana? Boleh dilanjut aja mungkin nanti ya. Kita lanjut di pertanyaan kedua kepada Ibu Ika Sulistiomara ini SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk kesempatannya diperbolehkan untuk bertanya. Tadi setelah saya menonton materi yang segitiga restitusi, di situ kan guru yang melakukan segitiga restitusi. Pertanyaan saya, apakah hanya guru saja ataukah guru BK dan kepala sekolah boleh melakukan segitiga restitusi tersebut? Demikian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin langsung saja Pak ya, silakan dijawab Pak. Baik, ya, terima kasih Pak. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ika mungkin duluan nih Pak, karena biasanya itu ladies first Pak. Ya, ladies first itu biasanya seperti itu. Jadi yang perempuan yang kita dulukan. Kemudian juga kenapa saya taruh Pak Didin ke terakhir, biar gelitikannya lebih terasa Pak. Ya, nanti Pak ya. Baik. Pertanyaan dari Ibu Ika tadi tentang siapa saja yang boleh menangani ya atau boleh melakukan penerapan segitiga restitusi itu. Karena mengingat kalau kita kebetulan kita di SMA itu atau SMP biasanya ada guru BP atau BK-nya ya. Nah, jadi Ibu jawabannya adalah itu tergantung kondisi Bu. Jadi situasional, sifatnya seperti itu. Kalau misalnya kegiatan pelanggaran itu terjadi di dalam kelas, maka itu bisa langsung dilakukan oleh guru mapelnya. Nah, boleh langsung dilakukan. Misalnya dia terlambat, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh langsung dilakukan oleh guru mapelnya.
Nah, dia terlambat masuk kelas maksudnya, bukan masuk sekolah. Kalau masuk sekolah kan nggak mungkin guru mapelnya, nanti bisa saja itu guru piket yang akan melaksanakan, atau mungkin nanti bisa diarahkan ke guru BK-nya atau wali kelasnya seperti itu. Jadi sifatnya lebih ke situasional saja Bu, tergantung kondisinya. Nah, demikian Bu ya. Oke, makasih Bu. Kemudian ya nih begini, yang ada kritik-kritikannya ini tadi ya. Baik Pak Didin, apa yang dimaksud dengan pemantau dan tadi konsekuensi Pak ya? Oke. Ya, pemantau itu Pak, kalau kita bedakan dengan konsekuensi, itu jadi kalau pemantau itu lebih kepada orangnya nih Pak. Nah, kemudian konsekuensi itu ke tindakannya. Ya, jadi kalau pemantau itu dia posisinya itu biasanya sebagai orang yang memonitor, orang yang memastikan segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan prosedur. Ketika ada yang melakukan kekeliruan atau pelanggaran, maka sanksinya atau konsekuensinya itu jelas. Contoh misalnya Pak, dia tadi sudah terlambat misalnya untuk masuk ke dalam sekolah, telat di luar. Apa peraturannya? 7.30 sudah Anda sudah terlambat, pintu gerbang sudah ditutup, maka tidak boleh lagi masuk ke sekolah. Itu dari posisinya sebagai pemantau. Dia memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan, Pak. Nah, kemudian kita ke konsekuensi. Ini bagaimana kegiatannya sebenarnya konsekuensi itu. Konsekuensi itu kalau tadi pemantau itu orangnya, konsekuensi ini adalah kegiatannya, ya, yang memastikan bahwa konsekuensi itu biasanya dilakukan, kegiatan itu terjadi atau dilakukan karena memang ada yang mengaturnya. Jadi sifatnya adalah ketika melakukan sesuatu itu salah, maka ada konsekuensinya yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi masing-masing itu sudah tahu bahwa kalau kita pakai sepatu putih misalnya, maka sepatunya misalnya tidak bisa dipakai untuk 1 jam mata pelajaran, misalnya seperti itu. Atau misalnya nih Pak, tadi konsekuensi dari terlambat lebih dari jam atau di jam 7.30 pintu pagar sudah tutup, maka konsekuensinya adalah tidak boleh masuk ke sekolah. Nah, seperti itu Pak kira-kira yang bisa saya jelaskan. Demikian Pak Ilyas, saya kembalikan. Baik Pak, terima kasih. Berakhirnya sesi tanya jawab tadi Bapak Ibu, mungkin berakhir juga acara penyampaian materi terkait dengan diseminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kita ya. Tapi sebelum kita menutup acara ini Bapak Ibu, sekali lagi kita kasih aplaus kepada Pak Fahmi Junaid. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu panjang kali lebar Pak ya, kita langsung tutup acara ini. Apabila ada salah kata dari saya selaku moderator, mohon maaf dari hati yang paling dalam. Mari kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.